Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun saudara-saudara semua terakses, terkoneksi, tersambung dengan channel GKJ Wolo, biarlah berkat Tuhan, kasih Tuhan, anugerah dan karunia Tuhan senantiasa menggenangi hidup dan kehidupan saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Kembali bersama saya, Pendeta Doni Setiawan, menyapa saudara-saudara semua dimanapun saudara berada. Seperti biasa bahwa ketika saudara terakses dengan channel ini, itu sebuah tanda bahwa kasih Tuhan ada pada kehidupan saudara-saudara semua. Terima kasih untuk siapapun saudara-saudara semua yang mendukung, mendoakan, mensupport channel ini sehingga terus bertahan, berkembang sampai sekarang. Para subscriber, para penikmat dimanapun saudara berada, berkat Tuhan istimewa untuk saudara-saudara. Di video kali ini saya hendak mengajak berefleksi berangkat dari teks kitab suci atau Alkitab. Saya akan mengajak kita berefleksi dengan judul yang tidak provokatif tetapi reflektif, yaitu melihat narasi Injil Matius 19 ayat 21. Melihat narasi Injil Matius 19 ayat 21 dengan jernih. Oleh karena itu saya akan membacakan narasi yang tertulis oleh Alkitab, terjemahan biasa. Demikian. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Demikian narasi Injil Matius 19 ayat 21. Berbahagialah setiap orang yang terus menghayati sabda Tuhan dengan jiwa yang jernih, karena disitulah tuntunan Allah dalam Roh Kudus ada. Saudara-saudara semua, ayat ini seringkali diterima dengan semena-mena, diterima dengan serampangan, kemudian dipakai untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Jikalau yang mendengarkan ayat ini sedang tidak kaya atau sedang tidak berkelimpahan, maka ayat ini akan dipakai untuk menghibur diri bahwa ketidakkayaannya, ketidakberlimpahannya dihayati sebagai jalan mengikut Tuhan. Sebaliknya bagi orang-orang yang kaya menjadi agak minder, atau yang berkelimpahan, atau yang banyak harta bendanya menjadi minder karena apa yang ia perjuangkan, apa yang ia usahakan, apa yang ia upayakan harus dijual dan setelah itu dibagikan kepada orang-orang miskin. Karena hanya dengan cara itu Tuhan Yesus yang ditulis oleh Matius, maka kamu akan beroleh harta di surga, memperoleh kekekalan, dan kemudian datanglah mengikut aku. Lalu apakah benar demikian? Mari kita telusuri. Yang pertama, tidak sedikit orang yang secara serampangan memahami bahasa Alkitab atau kata-kata Tuhan Yesus tentang harta dan kekayaan. Seolah-olah sumber segala kejahatan, sumber segala ketidakteraturan adalah kekayaan. Tapi saya harus menegaskan, itu pandangan yang kurang jernih. Yang menjadi sumber bukan objeknya, bukan hartanya, bukan kekayaannya, tapi sifat yang melekat. Apa artinya melekat? Melihat bahwa semuanya ada,
karena upaya sendiri dan tidak menempatkan karya Tuhan dengan benar. Artinya seperti apa? Aku kaya, aku berkelimpahan, atau banyak harta benda kan karena keuletanku, kegigihanku, kecerdasanku, skillku, dan di situ menempatkan Tuhan pada posisi yang nomor sekian. Ada kesombongan di situ. Tapi sebenarnya bahwa Tuhan menghendaki kita semua itu berkelimpahan. Tapi kemudian tidak melekat pada kelimpahan, tapi melekatlah pada sumber kelimpahan itu. Bukan melekat di harta bendanya, tetapi melekat pada sang sumber harta benda itu. Artinya ketika Tuhan Yesus mengatakan, jika kamu ingin sempurna, pergilah jualah. Menjual itu atau bertukar sesuatu dengan nilai yang disepakati. Jadi ketika disuruh menjual, sebenarnya si orang kaya dalam narasi ini tidak kehilangan apa-apa. Baru di bagian berikutnya, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin itu tidak selalu karena dia malas, tidak selalu karena dia tidak kreatif, tetapi karena sistem. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengajar yang pertama, jangan melekat pada apapun selain pada sang sumber hidup. Oleh karena itu, untuk saudara-saudaraku yang diberkati melimpah-limpah tentang kekayaan dalam wujud harta benda, lengkapi dengan kekayaan hati. Ada banyak orang yang tidak beruntung, ada banyak orang yang tidak seberuntung saudara-saudara. Maka firman ini menyapa, lihatlah mereka. Ada orang yang bahkan hanya untuk makan pun harus bertaruh nyawa. Sementara ada orang yang nilai nominal hartanya luar biasa. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak melarang orang kaya, malah justru bekerjalah dengan benar, bangunlah mentalitas spirit yang benar supaya kelimpahan itu menjadi milik bersama. Saling menolong, membantulah itu. Dampingi, ajari mereka yang belum berkelimpahan untuk sampai pada berkelimpahan itu. Sekali lagi, saya sudah 5 kali ngomong sekali lagi, jangan melekat pada objek atau alat, tapi melekatlah pada sang pemberi itu. Nah, dalam narasi ini, si orang kaya yang tidak disebutkan namanya khawatir. Aku sudah punya seperti ini, perjuanganku, orang tuaku, kerjaku, mosok harus diberikan kepada mereka. Enak. Bisa jadi saudara-saudara yang sekarang sedang dalam kondisi berkelimpahan. Ini kan usaha saya. Kenapa harus tak bagikan mereka? Mereka kan salah sendiri. Sadarlah bahwa kita hidup bersama-sama untuk saling melengkapi. Nah, poin berikutnya yang perlu kita sadari bahwa kita diciptakan itu bersama-sama supaya semuanya ada dalam suasana surgawi firdaus, berkelimpahan. Maka Tuhan mengatakan, jualah milikmu dan bagikanlah. Berikanlah kepada orang-orang miskin. Orang-orang yang sedang tidak beruntung, orang-orang yang sedang mengalami pergumulan berat terkait kebutuhan hidup. Dan ingat, siapapun yang terbagikan itu tidak mungkin mendoakan atau membalikkan energi negatif. Bagi mereka yang sedang butuh makan, ketika dikasih, ini saudaraku berkat Tuhan, pakailah untuk makan. Doanya luar biasa. Ini saudaraku, pakailah untuk memperbaharui rumahmu. Ini dan lain sebagainya. Selain itu, ketika orang memikirkan yang lain, mereka juga sedang menghayati sabda Tuhan, bahwa Tuhan Yesus juga ada pada siapapun dalam keadaan apapun, apalagi
Tuhan pernah berkata, apapun yang kamu lakukan pada saudaraku yang paling sulit, yang paling sengsara, yang paling menderita, engkau sedang melakukannya untuk aku. Jadi saudara-saudara, mari melihat Matius 19 ayat 21 dengan jernih. Saya tegaskan sekali lagi, kita semua harus berkelimpahan. Untuk saudara-saudara yang belum berkelimpahan, terus berjuang dengan semangat positif. Dan untuk saudara-saudara yang sudah berkelimpahan, kembangkan kelimpahan itu bukan terbatas pada materi, tapi spirit berbagi. Di sekitar kita ada banyak orang, saudara kita, sesama ciptaan Tuhan yang membutuhkan uluran tangan. Kemudian berikanlah kepada orang-orang miskin. Tidak akan hilang, tidak akan berkurang, tetapi justru ada harta kekal yang dijanjikan Tuhan Yesus. Saya berharap melalui video ini banyak orang yang tercerahkan, yang sedang dalam perjuangan untuk mengalami kelimpahan, terus terpatah semangatnya, yang sudah dalam keadaan berkelimpahan, mengingat bahwa ada banyak saudara-saudara yang butuh digandeng tangannya, didampingi, diajak untuk sampai pada situasi berkelimpahan. Jangan alergi terhadap kekayaan, jangan benci pada yang sedang dalam kemiskinan, tapi yuk kita bersama-sama mencipta hidup yang penuh dengan nuansa surgawi. Demikian dari saya. Berkat Tuhan terus melimpah mengenangi saudara-saudara. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan juga untuk saudara-saudara yang ingin terlibat mengembangkan channel ini, ingin terlibat dalam pelayanan yang sedang saya kembangkan, boleh terlibat. Nanti akan saya tuliskan di deskripsi paling bawah. Itu ada nomor. Terima kasih sebelumnya. Berkat Tuhan terus mengenangi saudara-saudara. Salam damai, Tuhan memberkati.